Kita ke kabar lain, Universitas Gadjah Mada atau UGM digugat lebih dari 1.000 triliun rupiah dalam perkara perdata ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komarudin selaku penggugat membacakan tuntutan tersebut dalam sidang lanjutan gugatan perdata terkait keaslian ijazah sarjana Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman pada Selasa kemarin. Pengacara asal Makassar tersebut menggugat pimpinan UGM berikut jajaran di bawahnya karena tidak mau membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Mulai dari salinan ijazah, skripsi, dokumen penerimaan mahasiswa baru hingga dokumen saat Jokowi kuliah kerja nyata. Komarudin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kaspujo. Gugatan tuntutan secara material itu 69,07 triliun dan imaterial 1.000 triliun. Namun jika UGM bisa memberikan bukti nyata nantinya supaya clear cepat, ya kita tentu tidak perlu menuntut daripada nilai itu tadi. Polemik tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menyeret Universitas Gadjah Mada. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan, menggugat 8 orang ke PN Sleman, mulai dari rektor, dekan, hingga dosen pembimbing akademik Jokowi. Komardin, sang penggugat, ingin UGM membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus. Jadi mungkin arsip jasanya kah atau skripsinya kah? Jadi termasuk jasanya itu kita minta dibuktikan di pengadilan, skripsinya, kemudian daftar nama waktu si Penmaru, ada namanya KRS, kartu rencana studi. Ya kalau semua yang yang pendukung kalau bisa dihadirkan, dan ini nanti kita minta supaya diuji oleh satu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak mencurigai. Rencana kita ya kita mau hadirkan dari Amerika, Singapura, Australia kalau perlu, supaya ini bisa tidak lagi mencurigai. Menanggapi gugatan ini, UGM mengaku siap menghadapi gugatan dan telah menyiapkan langkah hukum, termasuk barang bukti yang akan dihadirkan. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan.
Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. UGM merespon gugatan advokat Komarudin buntut polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. UGM ikut digugat dalam polemik tersebut hingga dituntut bayar ganti rugi sebesar 69 triliun rupiah. Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan pihak kampus sudah menerima salinan gugatan. Menurut Andi, saat ini UGM tengah mempelajari gugatan yang dilayangkan Komarudin tersebut. Adapun UGM digugat karena dinilai bungkam dalam mengatasi ijazah Jokowi yang telah membuat gaduh. Komarudin menilai kegaduhan tersebut berdampak pada anjloknya nilai rupiah. Maka jika nilai rupiah anjlok, maka semua sektor akan rusak. Oleh karena itu, Komarudin menuntut ganti rugi kepada UGM. UGM dituntut membayar 69 triliun rupiah secara material dan 1.000 triliun rupiah secara imaterial yang ditujukan untuk kepentingan negara. Akhirnya ijazah palsu terungkap. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton. Hakim sebut nama-nama tersangka. Pembukaan. Selamat datang kembali di channel Menyala News. Salam NKRI harga mati. Hadirin sekalian, para pendengar setia Menyala News di seluruh penjuru negeri yang selalu mendukung kebenaran dan keadilan. Salam sejahtera kita. Hari ini kita akan mengupas berita yang sangat mengejut dan menjadi titik balik sejarah keadilan air. Fakta yang selama ini ditutup-tutupi, disembunyikan di balik kekuasaan dan pengaruh besar, akhirnya terkuak juga. Sebuah peristiwa yang menggetarkan hati bangsa ini dengan judul besar, akhirnya ijazah palsu terungkap. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton. Hakim sebut nama-nama tersangka. Apakah ini sekadar isu lama yang dihangatkan kembali? Atau ini adalah bukti nyata bahwa kebenaran memang pada akhirnya akan menang? Tidak peduli seberapa tebal ini. Mari kita bahas bersama-sama secara mendalam, tuntas, dan jujur, mengikuti setiap alur fakta yang terungkap di ruang sidang, serta suara-suara yang menggema penuh keberanian dari kursi hakim yang mulai menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Hadirin sekalian, kita semua tahu betul isu mengenai keaslian dokumen pendidikan yang selama ini bergema di tengah masyarakat. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, pertanyaan demi pertanyaan diajukan, keraguan demi keraguan dilontarkan, namun jawaban yang jelas dan memuaskan tak kunjung didapatkan. Seringkali kita mendengar alasan-alasan yang berbelit, dokumen hilang, arsip tidak lengkap, atau upaya pembuktian dihalangi oleh berbagai pihak yang merasa memiliki kekuasaan. Namun, hari ini kita sampai di titik yang tak terelakkan. Akhirnya ijazah palsu terungkap. Kabar ini bukan sekadar desas-desus kosong, melainkan hasil dari perjuangan panjang, pengumpulan bukti yang teliti, serta keberanian untuk menelusuri jejak yang selama ini dianggap terlarang. Terungkapnya fakta ini ibarat petir di siang bolong. Ini membuktikan bahwa tidak ada kebohongan yang bisa tertutup rapat selamanya. Jejak ketidakberesan, perbedaan data, hingga ketidaksesuaian riwayat yang selama ini disembunyikan, kini terlihat jelas di depan mata semua orang. Masyarakat yang selama ini merasa dicurangi, merasa tidak mendapatkan kejelasan,
kini mulai bernapas lega. Fakta ini menjadi bukti bahwa kecurangan dalam hal yang paling mendasar seperti dokumen resmi negara akan terungkap juga pada waktunya. Ini bukan hanya soal satu lembar kertas, melainkan soal kepercayaan, kejujuran, dan legitimasi seseorang dalam memegang amanat publik. Jika fondasinya saja sudah retak karena ketidakjujuran, maka bangunan besar yang berdiri di atasnya pun dipertanyakan keabsahannya di mata hukum dan sejarah. Dampak dari terbongkarnya kejanggalan luar biasa ini pun langsung terasa menyentuh lembaga yang bersangkutan. Kita mendengar kabar yang mengguncang dunia pendidikan dan hukum. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton, angka yang sangat fantastis, jumlah yang luar biasa besar, 100 triliun rupiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa universitas bergengsi yang kita hormati ini harus menghadapi gugatan sebesar itu? Alasannya jelas dan masuk akal. Gugatan ini diajukan karena dianggap adanya kelalaian, kelancangan, atau bahkan dugaan keterlibatan dalam proses penerbitan dokumen yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan aturan yang berlaku. Pihak yang dirugikan merasa bahwa nama baik, kredibilitas, dan hak warga negara telah dikorbankan akibat adanya praktik yang tidak benar di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Meskipun berat dan besar namanya, lembaga ini pun tidak bisa lagi berlindung di balik gengsi atau nama besar. Hukum berlaku sama bagi siapa saja, dan jika memang ada kesalahan atau kelalaian yang merugikan banyak pihak, maka pertanggungjawabannya pun harus ditegakkan seberat-beratnya. Frasa dipaksa di sana mengandung makna yang dalam. Artinya, segala upaya penyelesaian secara kekeluargaan, penundaan, atau upaya meredam masalah ternyata tidak membuahkan hasil. Masalah ini harus dibawa ke jalur hukum, diproses secara terbuka, dan diselesaikan dengan keputusan yang tegas. Tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada lagi perlindungan istimewa. UGM kini harus menghadapi proses hukum ini, menjawab setiap tuduhan, dan membuktikan di hadapan pengadilan apakah semua proses yang dilakukan selama ini sudah benar-benar bersih dan sesuai aturan. Dan inilah bagian yang paling membuat kita bangga sekaligus merinding menyaksikan keberaniannya. Hakim sebut nama-nama tersangka di ruang sidang. Hadirin sekalian, ini adalah langkah yang sangat langka dan berani. Di tengah situasi di mana banyak pihak takut untuk bersuara, takut menyinggung kekuasaan, seorang hakim justru tampil tegak, berpegang teguh pada bukti dan hati nurani, lalu menyebutkan secara gamblang, terang benderang, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus besar ini. Tidak lagi samar, tidak lagi menggunakan istilah pihak tertentu atau orang tidak dikenal. Nama-nama tersebut disebut satu persatu, menjadi catatan resmi persidangan, menjadi milik publik untuk diketahui. Ini adalah bukti bahwa aparat penegak hukum mulai berani memutuskan mata rantai ketakutan. Menyebut nama tersangka berarti membuka pintu keadilan yang sesungguhnya, memberikan kesempatan bagi mereka yang ditunjuk untuk membela diri secara terbuka, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat luas bahwa proses ini tidak main-main. Siapa saja nama yang disebutkan, berbagai kalangan mulai menebak, namun yang pasti, nama-nama tersebut adalah sosok-sosok yang memiliki peran penting, baik dalam proses pengurusan dokumen, pengesahan, hingga mereka yang secara langsung maupun tidak langsung diuntungkan dari adanya dokumen yang bermasalah tersebut. Semua terjaring, tidak ada yang lolos begitu saja. Keberanian hakim ini patut kita apresiasi setinggi-tingginya, karena ia telah menempatkan hukum dan kebenaran di atas segalanya, di atas kepentingan kelompok, di atas rasa segan, dan di atas tekanan yang mungkin datang dari mana saja. Mari kita renungkan sejenak, hadirin sekalian, seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya praktik ijazah palsu atau yang bermasalah ini, bukan hanya soal uang gugatan yang mencapai ratusan triliun, melainkan kerusakan pada mentalitas bangsa, rusaknya kepercayaan terhadap lembaga pendidikan, serta ketidakadilan bagi mereka yang belajar dengan jujur, bersusah payah, namun tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Ketika dokumen yang menjadi bukti seseorang kemampuan ternyata diragukan keasliannya, maka seluruh sistem nilai kita pun terguncang. Kita menjadi bingung, mana yang benar dan mana yang salah. Apakah kejujuran masih dihargai? Apakah kerja keras masih dijunjung tinggi? Kasus besar ini menjadi cermin bagi kita semua, menunjukkan bahwa segala kecurangan yang dilakukan untuk meraih kekuasaan atau kedudukan tinggi, pada akhirnya akan Halo sahabat politik semua, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, tempat paling terdepan yang membedah isu politik hangat, kritis, dan langsung ke akar masalahnya. Sahabat politik viral, apa artinya sebuah kejujuran bagi seorang pemimpin dalam sistem demokrasi yang sehat? Rekam jejak integritas dan transparansi adalah harga mati dan tidak bisa ditawar.
Namun bagaimana jadinya jika fondasi paling mendasar dari seorang pejabat publik, yaitu riwayat pendidikannya, terus-menerus digugat dan menjadi polemik panas di meja hijau? Hari ini publik kembali disuguhkan drama hukum dan politik yang sangat krusial. Sidang gugatan Citizens Lawsuit terkait dugaan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kini telah memasuki babak baru, yaitu agenda pembuktian. Dalam persidangan, salah satu manuver hukum yang menyita perhatian adalah pertimbangan dari pihak kuasa hukum untuk mengajukan opsi pinjam pakai barang bukti berupa ijazah asli yang saat ini disebut berada di bawah penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa dokumen akademis seorang alumni harus berada di ranah penyidik hukum? Lebih dari itu, perdebatan ini makin memanas setelah Komisi Informasi Publik atau KIP mengeluarkan putusan secara yuridis. KIP menegaskan bahwa dokumen penyidik seorang pejabat publik bukanlah wilayah privat yang tabu untuk disentuh, melainkan informasi terbuka yang wajib diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada pun turut diuji integritasnya untuk membuktikan kebenaran secara terang benderang di hadapan publik, sebab dalam hukum keraguan yang tak terjawab hanya akan melahirkan spekulasi tanpa akhir. Tidak berhenti di situ, polemik ini ternyata memiliki efek domino yang mengguncang panggung politik. Sorotan tajam kini juga mengarah kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Isu seputar latar belakang pendidikannya kembali mencuat setelah Roy Suryo bersama rekan-rekannya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari langkah tersebut muncul temuan data baru berupa salinan dokumen yang diduga sebagai rapor masa sekolah Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura. Para kritikus menyoroti adanya ketidaksesuaian kronologis tahun ajaran jika dibandingkan dengan riwayat pendidikan resminya. Selain itu, status legalitas surat keterangan penyertaan ijazah luar negeri tersebut juga dipertanyakan secara akademis. Desakan pun mengalir deras agar pihak kementerian membuka secara transparan seluruh kajian akademik di balik penerbitan dokumen tersebut. Sahabat kabar politik viral, masalah ini sudah jauh melampaui sekedar selembar kertas. Ini adalah tentang moralitas politik, hukum, dan bagaimana kepercayaan publik dijaga di republik ini. Ketika seorang pemimpin memegang tampuk kekuasaan, ia sedang bertransaksi kepercayaan dengan rakyatnya. Dan satu-satunya obat penawar dari segala keraguan adalah transparansi yang mutlak tanpa ada yang disembunyikan. Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah kebenaran sejati akan segera terbentang atau polemik ini akan terus menjadi teka-teki sejarah? Tuliskan analisis dan pendapat cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastikan sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya di channel Kabar Politik agar tidak ketinggalan berita penting lainnya. Nah, mari kita teruskan membacakan komentar-komentar dari teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik
dari cuplikan video ini. Teman kita, Negara Daklena, memberikan komentar, dari kasus ini membuktikan bahwa pejabat Konohan rata-rata SDM-nya paling rendah. Komentar Wiles Finik memberikan komentar, siapapun yang terbukti merekayasa, menutupi, melindungi, dan membela kebohongan harus dituntut secara hukum yang tegak dan tegas. Teman kita Sophia Yanto memberikan komentar, saya sepakat apa kata Pak Hakim, Pak Jokowi harus hadir di pengadilan agar jelas masalah ini. Teman kita Yuniba Tuka memberikan komentar, tangkap semua saksi palsu dan sita ijazah yang dibawa supaya ada barang bukti. Teman kita Suyan Susono memberikan komentar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Kita lanjut, teman kita Akbar Budi Satria memberikan komentar, habis Jokowi lanjut koreksi ijazah Gibran biar sekalian bersih. Teman kita Abdul Ghani memberikan komentar, kalau palsu mana Presiden ke-7 Jokowi batal, hukum orangnya dan sita hasil korupsinya, rakyat pasti puas. Teman kita Zulhadi memberikan komentar, semoga hancurlah segala kezaliman, kecurangan, kebohongan, serta keangkuhan yang membuat seluruh rakyat Indonesia tidak menoleh, mengambil muka, angguk-angguk, dan juga kedip-kedipan dalam melakukan kezaliman kepada rakyat Indonesia, walaupun secara tidak langsung. Teman kita Feby Putri, nah, terasa Jokowi sekarang jelas ijazahnya palsu, tapi jangan cukup didenda. Jokowi harus diadili hukum. Teman kita Bima Prakoso memberikan komentar, ayo aparat penegak hukum harus benar-benar jujur dan adil dalam menegak hukum. Teman kita Blue Ekor memberikan komentar, kalau terbukti ijazah palsu, semua yang terlibat harap diadili, biar adil. Teman kita Arswin memberikan komentar, harus diusut tuntas Jokowi, pembohong publik. Teman kita Dani Hendarsa memberikan komentar, KPUD Solo, KPUD DKI, dan KPU Nasional seret juga karena lalai dalam memverifikasi dokumen pendaftaran pada saat Jokowi mendaftar. Teman kita Pani Yowiro memberikan komentar, demi keadilan di depan hukum yang dipanggil tidak datang, harus dijemput paksa. Teman kita Nracoib memberikan komentar, beramai-ramai merekayasa penipuan terhadap rakyat dan negara harus dihukum, diadili seberat-beratnya tanpa bukti memiliki ijazah S1 asli UGM secara teruji dan transparan oleh lembaga netral dan kualifikat. Teman kita Rudi Aja memberikan komentar, alhamdulillah masih ada hakim surga dunia akhirat. Teman kita Menim memberikan komentar, benar tuh pejabat-pejabat memiliki uang korupsi beratus-ratus miliar, akan mengatasi segalanya. Kepintaran rakyat diketepikan, hanya rakyat yang dapat. Teman kita Supriyatin memberikan komentar,
hentikan pembayaran pensiunan presiden karena ijazahnya palsu. Ayo para pejuang kebenaran, tuntut ke MA. Teman kita Slamet Candi memberikan komentar, terlepas asli atau palsu, Bapak Jokowi harus hadir. Kalau tidak hadir, jangan salahkan rakyat, mengatakan ijazah aspal. Teman kita Marsudi memberikan komentar, Alhamdulillah PT UN sudah memutuskan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Teman kita Kampung Jati memberikan komentar, penegak hukum semua pada sakit, tegakkan dong hukum biar negeri nggak gaduh terus. Teman kita Makhrus Biru memberikan komentar, yang menutupi kebohongan diusut dan diadili, termasuk pengacara, polisi, dan UGM, terutama rektornya. Teman kita Beban Timo memberikan komentar, Masya Allah, negeri ini rusak akibat orang ini. Semoga Allah murka. Seterusnya, teman kita Mirhani Gudu memberikan komentar, selamat untuk Roy dan Dr. Tifa. Semoga Allah melindungimu dan memberimu umur panjang. Salam pemberani. Teman kita Baby Leon memberikan komentar, Hotman di sini membela kebenaran ijazah aspal, tapi di sana membela koruptor, jaksa muda. Gimana Hotman ini, manusia atau bukan? Teman kita Rosmiyati memberikan komentar, Alhamdulillah sudah mulai terang, sehat selalu Dr. Tifa dan Bapak Roy Suryo dalam lindungan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita Ajeorman memberikan pendapat, jangan kasih panggung Mulyono dan keluarga, please, perusak bangsa harus cepat diadili ini orang. Teman kita Yohanan Dumen memberikan komentar, seluruh rakyat Indonesia akan melihat dan seluruh negara-negara akan menyaksikan sidang ini. Teman kita Pujianto memberikan komentar, gara-gara ijazah negara ini gaduh terus. Teman kita Mas Manto memberikan komentar, para penegak hukum seluruh Indonesia, jujurlah menegakkan hukum rakyat, tidak ada lagi budu. Teman kita Sigiti Wodo memberikan komentar, Jokowi kalau tidak hadir jemput paksa. Teman kita Sri Wastuti mengatakan mantap. Teman kita Kata Suwarto memberikan komentar, Pak Kasmutjo harusnya dihadirkan jadi saksi. Teman kita Mariawati memberikan komentar, semoga Allah tunjukkan kebenaran. Semangat para pejuang kebenaran. Kami rakyat pasti mendukung keberanianmu. Teman kita Nurholis memberikan komentar, barang titipan pasti palsu, yang asli tidak ada. Teman kita Muala Muzri memberikan komentar, kalau hukum Indonesia enggak berlaku, semoga Allah yang akan menghukumnya. Demikianlah teman-teman komentar-komentar daripada teman-teman kita. Sampai jumpa di video berikutnya.